Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, minggu lalu kita telah mempelajari mengenai puisi, dan kali ini kita akan mempelajari mengenai teks deskripsi. Nah, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah melihat alat tulis atau peralatan sekolah kalian, dan bagaimana bentuknya? Tolong beri Ibu satu contoh, Saya, Bu. ya. Saya ambil contoh buku, Bu. Bentuknya persegi panjang dan teksturnya tuh biasanya terbuat dari kertas. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Nando. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu mau tanya lagi, apakah kalian pernah mendengarkan tentang teks deskripsi? Iya, Bu. Nah, menurut Nando, Pernah, Bu. teks deskripsi itu bagaimana ya? Atau pengertian teks deskripsi? Teks deskripsi itu seperti kita menggambarkan suatu objek menggunakan kelima panca indera kita dan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Seperti itu, Bu. Nabila mungkin ada pendapat lain? Teks deskripsi itu paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa kepada pembaca secara jelas dan terperinci, Bu. Baik, jawaban kalian tidak ada yang salah. Tahap pertama ada tahap membangun konteks. Tahap ini adalah tahap sebelum memasuki pemodelan dalam pembelajaran. Guru menunjukkan tahapan membangun konteks para siswanya dengan mengajak siswanya berpikir terlebih dahulu dengan bertanya tentang bentuk sebuah transportasi. Bentuk pertanyaan ini adalah sebuah pancingan sebelum memasuki inti dari materi pembelajaran, di mana kegiatan tersebut adalah persiapan pengenalan konteks dari teks yang akan diajarkan. Dari video tadi, guru sedang berkomunikasi dengan para siswanya, bertanya bagaimana dan seperti apa bentuk transportasi. Kegiatan tersebut adalah salah satu tahapan membangun konteks yang dilakukan oleh guru. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian teks deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi merupakan penggambaran atau pemaparan menggunakan kata-kata secara jelas. Nah, di sini kita menggambarkan satu objek tersebut menggunakan kata-kata yang secara jelas sesuai dengan apa yang kita lihat. Lalu, kita lanjut lagi ke bagian ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri umum teks deskripsi yang pertama menerangkan objek berdasarkan bentuk, warna, tekstur, dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita lihat itu kita akan menerangkan berdasarkan melalui panca indera kita atau melalui apa yang kita lihat. Contoh, kita melihat kursi. Kursi terbuat dari kayu dan bendanya teksturnya atau adapun yang teksturnya halus. Lalu yang kedua adalah berisikan penjelasan atau penggambaran suatu objek. Nah, ini seperti tadi yang Ibu contohkan tadi di awal kursi. Kursi terbuat dari kayu dan teksturnya ada yang kasar, ada yang halus, dan keras. Nah, itu seperti itu contoh dari ciri umum yang kedua. Lalu kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama adalah teks deskripsi ini memunculkan suatu kata ganti orang. Nah, di sini teks deskripsi biasanya menggunakan kata ganti orang. Contoh, penulis bisa saja menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku atau saya, dan bisa saja penulis menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu menggunakan atau menyebut nama pelaku yang akan penulis cantumkan di dalam teksnya tersebut. Lalu yang kedua adalah memakai kalimat rinci guna menggambarkan objek. Nah, di sini ini sangat berperan penting juga karena kita memakai kalimat dalam menggambarkan objek yang kita amati melalui panca indera kita. Lalu yang ketiga adalah memakai majas guna melukiskan dengan bahasa kiasan. Dan kita menggunakan bahasa kiasan agar pembaca tidak bosan dengan cerita kita atau teks yang kita susun tersebut, sehingga pembaca meminat atau meningkatkan rasa penasarannya terhadap teks yang kita susun tersebut, agar dan juga tidak bosan dengan teks yang kita buat.
Lalu yang terakhir adalah langkah-langkah dalam menyusun teks deskripsi. Yang pertama menentukan tujuan, kita harus menentukan tujuan kepada siapa teks tersebut kita tujukan, dan mungkin tujuan-tujuan yang lainnya. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Nah, setelah kita menentukan tujuan, kita harus menentukan informasi-informasinya terlebih dahulu mengenai objek yang kita angkat atau yang akan kita susun. Lalu yang ketiga adalah membuat kerangka tulisan. Nah, di sini kita menulis poin-poin penting yang nanti akan kita kembangkan di dalam teks yang nanti kita susun, yaitu di bagian langkah-langkah yang keempat, yaitu mengembangkan kerangka tulisan. Bagaimana anak-anak sampai sini paham semua? Sudah, Bu. Selanjutnya ada tahapan pemodelan, yaitu kegiatan dekonstruksi teks. Dalam tahapan ini, guru membahas tentang tujuan pembelajaran dan isi dari pembelajaran. Dalam video ini, guru menayangkan sebuah PPT yang berisikan tentang pengertian teks deskripsi, ciri umum, dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Guru menjelaskan apa sih teks deskripsi. Di sini guru juga menjelaskan ciri umum teks deskripsi, seperti menerangkan objek berdasarkan bentuk, warna, ukuran, serta fisik sampai psikis objek dengan terperinci. Selain itu, guru juga memberikan contoh pada poin-poin penting yang ada pada teks deskripsi dengan sangat jelas atau sangat rinci. Kita lanjut. Aku paham. Di sini kita akan Ibu sama-sama. Di sini Ibu akan mengangkat topiknya, yaitu atau objek yang Ibu angkat adalah mengenai kucing, dan bisa karena kucing juga hewan yang sangat disenangi oleh hampir semua kalangan atau khalayak umum. Lalu kita mengumpulkan informasi. Jawab contoh informasi yang kita angkat, kita ambil, yaitu mengenai bulu kucing yang dapat menyebabkan penyakit, terutama kepada penyakit atau pengidap penyakit asma. Nah, yang ketiga adalah membuat kerangka tulisan. Nah, yang kalian amati dari kucing, kira-kira apa yang kalian lihat dari kucing? Bisa dijelaskan mungkin dari bentuknya atau dari tekstur kulitnya, bulunya. Mungkin ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Bulunya Iya, halus, silakan Bu. Nando. Iya, Nabila, terima kasih. Ya, Nando, silakan. Iya. Yaitu ciri-ciri kucing itu memiliki kaki 4 dan kadang tuh memiliki ekor yang panjang, ada juga yang pendek. Seperti itu, Bu. Ya, dan tentu saja setiap hewan memiliki mata, memiliki telinga ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam mengembangkan kerangka tulisan tersebut ke dalam paragraf. Contoh, saya memiliki seekor kucing. Kucing saya memiliki bulu yang sangat halus dan berwarna hitam. Dari kepala hingga ekornya berwarna hitam pekat. Ekornya sangat panjang dan melambai-lambai jika ia berjalan-jalan. Matanya berwarna kuning dan tampak sangat galak. Bulunya pendek karena ia termasuk kucing biasa, tetapi bulunya sangat halus dan mengkilat. Sampai sini apakah ada yang paham atau kurang paham? Bisa tanya? Cukup paham, Bu. Itu tadi adalah tahapan membangun teks bersama. Setelah guru menjelaskan dan siswa memahami apa yang dijelaskan guru mengenai teks deskripsi, kemudian siswa dan guru bekerja sama atau berdiskusi untuk membuat teks deskripsi dengan tahap-tahap yang sudah dijelaskan, seperti menentukan objek yang akan dideskripsikan. Nah, tadi guru mendeskripsikan sebuah objek berupa kucing. Kemudian siswa diminta untuk mendeskripsikan kucing tersebut, dibantu dengan guru. Ibu mau tanya, apakah kalian memiliki idola atau penggemar? Punya, Bu. Ya, Nando, penggemarnya siapa? Kalau saya sendiri mengidolakan Lesti, Bu, Dangdut Academy. Mbak Lesti. Kalau Nabila? Agnes Monica, Bu. Luar biasa.
idola-idola yang kalian idolakan itu mereka sangat berbakat di dalam bidang musik juga ya, atau bidang vokal ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penugasan terhadap kalian dan dikumpulkan besok pagi di meja Ibu tepat jam 8. Nah, tugas pada hari ini yaitu kalian menyusun teks deskripsi melalui idola kalian tersebut. Di dalam buku folio bergaris, 7 paragraf dengan 1 paragraf bebas berapa kalimat terserah dari kalian. Apakah jelas dengan penugasan hari ini? Cukup jelas. Jelas, Baik. Bu. Nah, itu tadi adalah tahapan yang terakhir, yaitu membangun teks secara mandiri. Di sini guru meminta para siswanya untuk membuat teks deskripsi secara mandiri dengan guru menentukan temanya. Temanya yaitu mendeskripsikan idola para siswanya masing-masing. Kalau jelas, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kurang wabarakatuh. lebihnya itu yang dapat saya jelaskan mengenai tahapan-tahapan proses pembelajaran berbasis teks. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.